Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pertemuan pertama kita di saat ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, sekarang coba kalian amati orang yang sedang duduk di sebelahmu. Nah, mengapa tubuh orang tersebut dapat duduk dengan tegak? Apa yang membuat tubuhnya seperti itu? Nah, anak-anak, agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar berikut. Nah, apabila kamu memperhatikan gambar, seandainya kain tenda diibaratkan sebagai otot, sedangkan tiang tenda diibaratkan sebagai rangka. Dapatkah kamu menyebutkan fungsi dari rangka? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua, mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang keempat, mengidentifikasikan sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Dan yang keenam, mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia. Selanjutnya, A. Sistem gerak manusia. 1. Rangka sebagai alat gerak pasif. Anggota tubuh manusia dapat digerakkan karena memiliki dua komponen, yaitu rangka dan otot. Rangka sering disebut sebagai alat gerak pasif dan otot disebut sebagai alat gerak aktif. Rangka disebut sebagai alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri tanpa adanya otot yang menempel pada tulang. Rangka tidak dapat bergerak. A. Fungsi rangka. Rangka memiliki beberapa fungsi seperti berikut. Yang pertama, penyangga dan pemberi bentuk tubuh. Kedua, pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat,
tempat pembentukan sel-sel darah. Selanjutnya yang kelima, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Dan yang keenam, pembentukan komponen imunologis karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sum-sum tulang. B. Macam-macam tulang rangka manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, tulang pipa. Tulang ini berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Tulang pipa terdapat pada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, tulang selangka, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Yang kedua, tulang pipi. Tulang pipi berbentuk lempeng pipi dan lebar. Tulang pipi tersusun atas 2 buah lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spons. Di antara kedua lempengan tersebut terdapat sum-sum merah. Tulang pipi terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, serta tulang belikat. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk seperti kubus atau bulat. Tulang pendek berisi sum-sum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang pendek terdapat pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tulang tempurung lutut. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Tulang ini tersusun atas tulang spons dan tulang kompak yang diselubungi periosteum. Periosteum berfungsi untuk menyuplai tulang spons dan tulang kompak. Tulang tidak beraturan terdapat pada tulang rahang dan ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya, berdasarkan matriksnya, tulang dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tulang kompak. Tulang kompak atau padat tidak memiliki celah atau matriks dalam rongga tulangnya. Tulang kompak terdiri atas sistem-sistem Havers. Tulang kompak dijumpai pada tulang pipa. Yang kedua, tulang spons atau bunga karang. Tulang spons memiliki matriks yang tidak padat atau berongga. Dalam tulang spons tidak terdapat sistem Havers. Tulang spons dijumpai pada tulang pipi dan tulang pendek. Berdasarkan sifat fisiknya, tulang
terbagi menjadi dua. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Kartilago memiliki banyak serat berkolagen yang tertanam dalam matriks. Pembentuk tulang rawan disebut kondroblas yang akan membentuk sel tulang rawan atau kondrosit. Tulang rawan dilindungi oleh selaput perikondrium. Tulang rawan lebih elastis daripada tulang keras. Tulang rawan terdapat pada ujung tulang pipa atau cakra epifisis, daun telinga, cuping hidung, serta ujung-ujung tulang yang membentuk sendi gerak. Selanjutnya, yang kedua, tulang keras atau osteon. Penyusun tulang keras terdiri atas protein, kolagen, kalsium, dan fosfor. Adanya zat kapur mengakibatkan tulang bersifat keras dan tidak mudah patah. Tulang keras dibungkus oleh selaput periosteum. Tulang keras terbentuk dari osteoblas. Berdasarkan tempatnya, tulang dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, tengkorak atau rangka kepala. Tulang-tulang penyusun tengkorak menyatu dan membentuk suatu rongga. Tengkorak merupakan gabungan tengkorak pelindung otak atau kranium dan tengkorak pembentuk wajah. Yang kedua, rangka badan. Penyusun tulang badan sebagai berikut. A. Tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangka, dan 4 ruas tulang ekor. B. Tulang dada. Tulang dada tersusun atas bagian hulu, bagian badan, dan bagian taju pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang selangka dan tulang rusuk. C. Tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang. Tulang-tulang rusuk sejati pada bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang dan ujung depannya berhubungan dengan tulang dada. Tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang. Tulang rusuk palsu memiliki ukuran lebih pendek dibandingkan tulang rusuk sejati. Tulang rusuk palsu, ujung tulang bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang, dan ketiga ujung tulang bagian depan disatukan oleh tulang rawan dan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Pada tulang rusuk melayang, ujung tulang bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang dan ujung depannya bebas.
D. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu tersusun atas 2 buah tulang selangka dan 2 buah tulang belikat. Tulang gelang bahu berhubungan dengan tulang anggota gerak atas. Tulang selangka berhubungan dengan tulang dada. Tulang belikat berhubungan dengan tulang lengan atas. Pada tulang gelang bahu melekat otot-otot yang memungkinkan terjadinya gerakan pada sendi. E. Tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul tersusun atas 2 buah tulang usus, 2 buah tulang duduk, dan 2 buah tulang kemaluan. Tulang gelang panggul berhubungan dengan tulang anggota gerak bawah. Pada tulang gelang panggul terdapat lekukan tempat melekatnya tulang paha. Tulang gelang panggul berfungsi mendukung berat tubuh serta melindungi organ reproduksi dan organ ekskresi. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Penyusun tulang anggota gerak sebagai berikut. A. Tulang anggota gerak atas. Tulang anggota gerak atas membentuk sepasang tangan. B. Tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah membentuk sepasang kaki. C. Proses pembentukan tulang. Pada saat embrio atau bayi, tulang-tulang dalam tubuh manusia masih merupakan tulang rawan hialin. Sebagian dari tulang rawan ini akan berkembang menjadi tulang keras atau mengalami osifikasi. Nah, tahap-tahap dalam proses pembentukan tulang atau osifikasi sebagai berikut. 1. Pada embrio, bagian dalam tulang rawan berisi banyak osteoblas. Osteoblas tersebut akan membentuk osteosit. Yang kedua, osteosit tersebut tersusun melingkar membentuk sistem Harvest. Selanjutnya, osteosit menyekresikan zat protein yang akan menjadi matriks tulang. Yang keempat, selama terjadi penulangan atau osifikasi, bagian di antara epifisis dan diafisis membentuk cakra epifisis. Yang terakhir, bagian cakra epifisis akan terus mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang memanjang. D. Kelainan dan gangguan pada alat gerak pasif. Yang pertama, kesalahan kebiasaan duduk dapat mengakibatkan beberapa kelainan berikut. 1. Kifosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke belakang atau membungkuk. Yang kedua, lordosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke depan. Yang ketiga, skoliosis, yaitu keadaan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, beberapa kelainan dan gangguan pada tulang sebagai berikut. Yang pertama, fisura, yaitu keadaan tulang yang retak.
Yang kedua, fraktura atau patah tulang, yaitu terputusnya jaringan tulang akibat benturan. Yang ketiga, rakitis, yaitu penyakit tulang akibat kekurangan vitamin D. Yang keempat, osteoporosis, yaitu gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga mengakibatkan tulang rapuh. Yang kelima, nekrosis, yaitu kerusakan pada cakra epifisis sehingga sebagian sel-sel tulang mati dan mengering. Yang keenam, layu semu, yaitu tulang tidak bertenaga akibatnya rusaknya cakra epifisis. Yang terakhir, kanker tulang, yaitu terjadinya pertumbuhan jaringan abnormal pada tulang. B. Persendian atau artikulasi. A. Jenis-jenis sendi. Tulang-tulang dalam tubuh manusia saling berhubungan. Hubungan antar tulang disebut sendi. Menurut sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Sinartrosis adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Sinartrosis dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sinfibrosis. Sinfibrosis adalah sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat serabut. Sinfibrosis terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak. Daerah sambungan antar tulang-tulang tersebut dinamakan sutura. Yang kedua, sinkondrosis, yaitu sinartrosis yang tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago hialin. Sinkondrosis terdapat pada ruas-ruas tulang belakang dan hubungan tulang rusuk dengan tulang dada. Yang kedua, amfriatrosis atau sendi kaku, yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Yang ketiga, diartrosis, disebut juga sendi gerak. Diartrosis yaitu persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Pada kedua ujung yang saling berhubungan terbentuk rongga sendi yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial. Nah, beberapa penyusun diartrosis sebagai berikut. 1. Kapsula sendi, yaitu lapisan berserabut yang melapisi sendi dan di dalamnya terdapat rongga. Yang kedua, ligamen, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan dua tulang yang membentuk sendi. Ketiga, tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang yang terdapat di ujung tulang dan berguna melindungi tulang dari benturan. Yang keempat, cairan sinovial, yaitu cairan pelumas persendian yang dihasilkan oleh membran sinovial. Nah, anak-anak, diartrosis dibagi menjadi 5 macam sendi, yaitu yang pertama, sendi peluru. Merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Persendian ini terdapat pada hubungan antar gelang bahu dengan tulang lengan atas
dan hubungan antar gelang panggul dengan tulang paha. Yang kedua, sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan gerakan ke satu arah. Terdapat pada siku dan lutut. Selanjutnya, sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan gerakan kedua arah. Terdapat pada hubungan antar tulang ibu jari tangan dengan tulang telapak tangan. Selanjutnya, sendi putar merupakan persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Terdapat pada hubungan antar tulang tengkorak dengan tulang atlas serta hubungan antar tulang pengumpil dengan tulang hasta. Yang terakhir, sendi geser merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Yang terakhir, D. Gangguan pada persendian. Yang pertama, terkilir atau keseleo, yaitu tertariknya ligamen pada persendian karena gerakan yang dilakukan tiba-tiba atau gerakan yang tidak biasa dilakukan. Yang kedua, rematik artritis adalah peradangan pada persendian yang menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga, ankilosis adalah gangguan pada sendi yang mengakibatkan sendi tidak dapat digerakkan. Selanjutnya, diskolasi adalah gangguan yang terjadi akibat pergeseran tulang penyusun sendi. Yang kelima, memar sendi adalah selaput sendi mengalami robek. Yang terakhir, urat sendi adalah memar sendi yang diikuti lepasnya ujung tulang dari persendian. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran kita di hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.